Selamat pagi, jemaat yang dikasih Tuhan. Saya berharap supaya kita semuanya mengalami kebaikan Tuhan. Tantangan masalah boleh datang, tapi selama kita sadar, Immanuel, Allah beserta kita, kita akan selalu mendapatkan kekuatan yang baru. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Hidup dalam Berkat Allah. Efesus 1 ayat 3 berkata demikian. Perikopnya berjudul Kekayaan Orang-orang yang Terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Saya percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia dan rahmat. Dia adalah sumber berkat dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan tutup pintu berkat, tidak akan ada orang yang bisa membukanya. Tapi kalau Tuhan membuka pintu berkat untuk saudara, tidak akan ada orang yang bisa menutupnya. Maka doa saya untuk saudara, kiranya Tuhan membukakan pintu berkat dalam kehidupan kita. Nah, Alkitab tadi berkata bahwa Tuhan mengaruniakan segala berkat rohani di dalam sorga kepada kita yang percaya kepadanya. Nah, perlu saudara perhatikan, di dalam perjanjian lama, seringkali yang lebih ditekankan kalau kita bicara soal berkat, itu berkaitan dengan masalah jasmani. Misalnya dalam Ulangan 28 ayat yang ke-3 sampai 5, firman Tuhan berkata demikian. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Ini janji Tuhan bagi orang yang sungguh-sungguh hidup takut akan Dia. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Dan berkat-berkat itu biasanya berkaitan dengan kebutuhan jasmani, materi, dan sebagainya. Dan kita semua membutuhkan itu, saudara sekalian. Kalau Tuhan tidak memberkati kita, mati kita, celaka kita. Tapi, kalau saya baca penekanannya di dalam perjanjian baru, maka lebih banyak yang ditekankan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan berkat secara rohani. Misalnya dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, dikatakan demikian. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, jadi kita lihat, kamu kaya, tapi kekayaan apa? Kekayaan rohani, karunia-karunia Tuhan, kebaikan Tuhan. Sementara kita menantikan kedatangan Kristus. Nah, kenapa penekanannya di perjanjian lama dan perjanjian baru, stressingnya kelihatannya agak berbeda. Begini saudara, untuk menjelaskan sebuah kebenaran rohani, Tuhan dalam masa perjanjian lama seringkali memakai contoh alat peraga yang sifatnya jasmania, supaya kita yang kematangan rohaninya belum mencapai hal itu bisa lebih mudah memahaminya. Misalnya kepada bangsa Israel, ketika Tuhan bicara soal bagaimana supaya dosa kita diampuni oleh Tuhan, kita ditebus oleh Tuhan, maka digunakan domba, anak domba yang benar-benar domba, yang tak bercacat, tak bercela, yang harus disembelih. Dan orang yang bersalah itu tangannya harus diletakkan pada domba tersebut, sehingga domba itu mengangkut dosanya. Ini kan gambaran, saudara. Karena sebetulnya tidak ada domba yang bisa mengangkut dosa kita. Tapi ini dihubungkan dengan perjanjian baru. Ketika Alkitab berkata, Yesuslah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Jadi kebenaran yang diketahui secara jasmania itu sekarang harus dipahami secara rohani. Jadi kita nggak usah potong-potong domba lagi seperti zaman perjanjian lama. Karena Yesus adalah anak domba Allah yang sudah mati bagi kita sekali untuk selamanya. Dan kalau kita bertobat percaya kepada Yesus, maka dosa kita diampuni. Nah, kekayaan rohani semacam itu yang kemudian kita juga harus alami. Dengan demikian, kita harus sadar, berkat kekayaan rohani
tidak boleh diukur semata-mata dari sudut materi, seperti pengajaran teologi kemakmuran. Menekankan terus-terusan tentang uang. Kita butuh uang, tidak salah khotbah tentang uang. Tapi kalau itu menjadi pengejaran utama, di sanalah kesalahan kita. Karena ada yang lebih penting dari berkat materi. Apa saja? Saya sebutkan ya, setidaknya 5 berkat ini. Kalau saudara sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, engkau akan dapat berkat rohani. Keselamatan, mati nggak masuk neraka tapi masuk sorga. Oh, ini kan lebih penting daripada saudara kaya raya tapi masuk neraka. Pengalaman rohani kita dengan Tuhan, buah-buah pelayanan. Mungkin kita hidup sederhana, tapi kita rajin melayani di sebuah gereja dan melihat orang-orang berdosa, bertobat, diubahkan. Kita menjadi mentornya, kita yang membimbing mereka sampai mereka dibaptis, sampai mereka melayani. Bukankah ini pengalaman spiritual rohaniah yang jauh lebih berharga dari emas dan perak? Yang kedua, berkat jiwani. Hikmat yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita bijaksana dalam mengambil keputusan, bisa mencari solusi yang paling tepat di dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Jiwa yang ulet, jiwa yang besar karena pengaruh firman Tuhan sehingga kita kokoh di tengah segala tantangan. Karena waktu kita baca firman, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Oh, itu kan kemantapan jiwa. Kan sekarang ini banyak orang kaya, ada duit, mati bunuh diri gara-gara ada masalah. Dia nggak punya hati yang teguh di dalam Kristus. Yang ketiga, berkat secara fisik atau secara tubuh, kesehatan. Saudara-saudara, kita tahu karena dosa semua kita akan sakit dan mati. Tetapi orang yang beriman kepada Kristus hatinya gembira. Dan hati yang gembira kata Alkitab adalah obat yang manjur. Sehingga kita punya potensi untuk bisa sehat dan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Tidak khawatir sehingga akibatnya aduh sakit punggung, sakit kepala, sakit mah. Tapi menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang keempat adalah berkat hubungan. Kita punya sahabat-sahabat yang kalau ngumpul cerita-cerita, wah bisa ketawa sukacita. Ya, luar biasa kan saudara. Mungkin saudara nggak bisa atau tidak punya uang yang sangat banyak. Tapi kalau engkau punya sahabat-sahabat, lalu sahabatmu bilang, ayo saya nggak ada temen nih, antar saya ya. Mau kemana? Saya mau makan di restoran enak. Tapi saya nggak punya duit. Udahlah saya yang traktir. Saudara-saudara, itu kan berkat hubungan. Lagi pula, kita juga dalam hubungan harus menjaga nama baik. Karena Amsal 22 ayat 1 berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Saudara boleh kaya raya, tapi kemudian ditangkap KPK, masuk penjara karena nipu orang. Nama baiknya nggak ada. Bukankah lebih baik kita mempertahankan diri bersih di hadapan Tuhan? Sehingga walaupun hidup sederhana, ya cukup saja. Tapi kita ini jadi teladan bagi banyak orang. Bukankah itu harta yang berharga? Yang kelima, harta keluarga atau berkat keluarga. Pasangan yang takut akan Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan juga, taat kepada orang tua, hidup keluarga yang harmonis, walaupun sederhana. Kan banyak pasangan, kaya raya, mobil luar biasa, bertengkarnya juga hebat, cerai, kawin cerai berkali-kali. Berbahagialah saudara, kalau hidupmu rukun, takut akan Tuhan, suka doa bersama keluarga, menyembah Tuhan. Itu berkat loh saudara. Baru yang berikutnya adalah berkat harta benda. Makanya di dalam Kristus kita harus menerima berkat-berkat rohani yang Tuhan sudah siapkan di dalam sorga bagi kita. Siapa di antara saudara yang hari ini rindu diberkati oleh Tuhan? Bukan hanya dengan kekayaan, tapi dengan berkat rohani, berkat jiwani. Kemudian berkat kesehatan, berkat tubuh, berkat hubungan yang baik, relasi yang baik dengan orang lain, berkat keluarga. Ini berkat yang Tuhan mau berikan bagi setiap orang yang takut akan Dia, yang percaya kepada Yesus. Saudara yang mau menerima berkat, angkat tanganmu dan terimalah
Dalam nama Yesus, kami terima berkat dari Tuhan. Yesus telah menanggung segala kutuk kami di atas kayu salib. Sehingga dari Kristus itulah kami menerima berkat-berkat rohani. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah keselamatan Tuhan berikan, hikmat Tuhan berikan, kesehatan Tuhan berikan. Engkau juga memberikan kepada kami keluarga yang penuh dengan kasih, relasi yang baik dengan orang lain, sehingga kami bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Oh, terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami menerima berkat yang abadi, bukan hanya materi, tetapi juga berkat-berkat yang tak bisa terukur dengan uang, tapi itu sungguh-sungguh membawa damai sejahtera bagi kami. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.